الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا
وأحصى عددا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر ولله الحمد. Diberitahukan kepada jemaah, insyaallah sebentar lagi akan dimulai. Bagi jemaah yang masih di rumah atau dalam perjalanan bisa dipercepat langkahnya menuju masjid. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai rangkaian salat Idul Adha dan Idul Adha. Terlebih dahulu insyaallah ada yang akan disampaikan oleh Bapak yang waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon jemaah bapak-bapak untuk sedikit maju ke depan. Silakan. Jangan singkat biar itu saat ke depannya terisi. Silakan bapak-bapak. Soalnya waktu sudah mendekati. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya sedikit pengumuman mohon izin kepada para jemaah sebelum acara dimulai dan sebelum khotib imam naik mimbar, saya selaku ketua panitia kurban Masjidil Iman mengumumkan alhamdulillah pada tahun ini telah terkumpul 6 sapi dan 10 kambing. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada jemaah yang sudah berkenan mendukung dan berpartisipasi di majlis ini. Semoga apa yang telah jemaah keluarkan menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan keluarganya sehat, segala urusannya dilancarkan, dimudahkan, dan menjadi amal baik dunia dan akhirat. Demikian pengumuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahmatullah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, terlebih dahulu kami mengingatkan bahwa sholat Idul Adha ini seperti biasanya terdiri dari 2 rakaat, namun ada tambahannya, yaitu setiap 1 rakaat ditambah dengan 7 kali takbir rakaat pertama dan rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian di sela-sela atau di antara takbir tambahan ini kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh dengan kalimat membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara takbir tambahannya. Insyaallah, alhamdulillah khotib untuk berada Bapak Ustaz Suparmakmun telah berada di tengah-tengah kita, dan insyaallah kita akan langsung melaksanakan sholat Idul Adha.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, penghuni supaya mengisi satu depannya terlebih dahulu yang masih kosong kita luruskan, kita rapatkan surga. Terima kasih. As-salatu jami'ah warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده أعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin wal hadirat Masjid Jami Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka dalam khutbah Idul Adha pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan yang mana Allah berikan hidayah kepada kita. Allah tanamkan dalam hati kita istiqomah dalam beribadah, sehingga pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini guna melaksanakan sholat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kita hamba yang mana masih banyak dosa, masih banyak maksiat, tidak lain kita mengharap ampunannya. Kita senantiasa berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, berusaha sekuat tenaga meskipun banyak menggoda. Kita semuanya berusaha menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Semoga dengan iman dan takwa yang masih ada di dalam dada kita tidak terlepas hingga kita meninggal dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah sudah memberikan berbagai nikmat. Nikmat yang paling besar adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah ajarkan kita di dalam Al-Quran yang telah dibaca tadi dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah diberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang besar itu? Fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat Idul Adha karena Tuhan. Fasholli li rabbika, maka kita harus melaksanakan ibadah sholat sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Sholat sudah kita dirikan pagi hari ini. Selesai sholat masih ada perintah Allah, yakni wanhar, dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini merupakan hari yang mulia, hari raya Idul Adha. Umat Islam di seluruh penjuru dunia sedang merayakan hari raya yang banyak disambut dengan gema takbir, tahmid dan tahlil. Mulai sejak tadi malam serempak kita kumandangkan takbir berbagai tempat. Ada yang di masjid, ada yang di mushola, bahkan ada yang berkeliling mengumandangkan takbir. Sebenarnya kita ini sedang memproklamirkan diri di hadapan kuasa Allah Azza wa Jalla akan keterdilan dan kerendahan diri
di hadapan Allah. Ucapan takbir bukanlah sekedar celoteh dan gerak bibir yang tanpa arti, tapi ucapan takbir harus disertai pengakuan yang tulus dari lubuk hati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah yang Maha Besar, berarti harta dan anak kita adalah kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau hanya Allah yang Maha Besar, berarti harga diri dan martabat kita adalah kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau hanya Allah yang Maha Besar, berarti pangkat jabatan apapun itu kecil. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini saudara kita sedang menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Di sana mereka semuanya sama, tidak ada yang dibedakan. Semuanya serempak membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wal ni'mata, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, dan segala kekuasaan adalah milik-Mu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi. Kita saksikan mereka yang sedang berhaji saat ini. Sejak dari miqat, mereka memakai pakaian yang sama, 2 helai kain putih, warnanya sama seperti kain kafan pembungkus mayat. Tanpa terkecuali, mereka tidak dibedakan mana pakaian yang tua dan yang muda, mana pakaian rakyat atau pejabat, mana pakaian yang bernasab mulia atau yang tanpa kasta. Semuanya sama mengucapkan talbiyah, berangkat dari tempat dan waktu yang sama, dan akan selesai pada tempat dan waktu yang sama pula. Apa arti dari semua itu? Hari ini Islam sedang mengajarkan persatuan dan kesatuan. Islam sedang mengajarkan kerukunan dan kebersamaan. Kalau hari ini di kampung halaman kita bersaudara karena sedarah. Kalau hari ini di kampung halaman kita bersaudara karena satu suku dan satu keturunan, maka hari ini Allah ajarkan lewat momentum ibadah haji di sana persaudaraan lebih hebat dari semua itu. Persaudaraan yang lebih dahsyat dari sekedar persaudaraan saudara dan jalur keturunan. Apa itu? Bersaudara karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari peristiwa ini, semoga mampu menjadi sebab terbukanya mata dan kesadaran umat Islam di seluruh dunia, khususnya umat Islam Indonesia, betapa pentingnya jalinan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang harus kita petik dari momen Idul Adha tahun ini adalah yang pertama, kokohkan persatuan dan kesatuan umat Islam tanpa harus memandang ras, suku, dan keturunan dari siapa. Yang kedua, momen Idul Adha tahun ini, mari kita belajar bersama dari pengorbanan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setidaknya Nabi Ibrahim memiliki 2 sifat yang dikutip di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hanifah, yaitu
Nabi Ibrahim bersifat orangnya lurus. Dia mau berpihak hanya pada kebenaran. Dia tidak condong kepada harta dan jabatan. Dia tidak condong kepada keluarganya, bahkan kepada ayah yang menyekutukan Tuhannya. Sifat yang kedua adalah muslimah, seorang yang selalu ridho dan berserah diri dalam menerima perintah dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua sifat ini difirmankan Allah dalam Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyya wa la Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang memiliki sifat hanifah. Dia lurus, dia selalu berada pada kebenaran. Sifat yang kedua, muslimah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian demi ujian ia lalui, pengorbanan demi pengorbanan, dengan tulus ia jalani. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim diuji dengan ayah kandungnya, yaitu bernama Azar. Azar adalah seorang pembuat sekaligus penyembah berhala. Suatu waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atatakhidu asnaman alihah. Wahai ayah, pantaskah ayah menjadikan patung ini sebagai Tuhan? Apa jawab Azar? Bukan menyambut dengan kalimat yang baik, tapi malah marah, berkata kasar dan mengucapkannya. Qala araqibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahnya berkata, hai Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahdurni maliyah. Jika kamu tidak berhenti menceramahiku, niscaya akan kurajam engkau, kulempari batu sampai mati. Tinggalkan aku, kata Azar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim seorang anak yang soleh, yang seperti itu tidak membuatnya durhaka kepada ayahnya. Walaupun akan dibunuh dan diusir oleh ayah kandung, apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaik. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku atas dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya dia Tuhanku sangatlah baik kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesai ujian dari seorang ayah, datang lagi ujian yang kedua. Demi menjalankan risalah kenabiannya untuk mendakwahkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan semua berhala yang dijadikan sembahan kaumnya, kecuali satu yang paling besar. Lalu ia gantungkan kampak di lehernya. Begitu melihat berhala yang paling besar, mereka hancur lebur. Hanya yang paling besar yang tertinggal dan terlihat kampak di lehernya. Mereka, Raja Namrud, menuduh Nabi Ibrahim dan bertanya, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim saat itu? Nabi Ibrahim menjawabnya dengan ilmiah dan kecerdasannya. Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhu. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang paling besar itulah yang melakukannya. Kalau kalian tidak percaya, fas'aluhu, maka tanyakanlah kepada berhala ini. In kanu yamtikun, barangkali mereka bisa berbicara.
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab berbagai pertanyaan umatnya dengan sangat ilmiah agar mereka bisa berpikir untuk meneruskan menyembah berhala. Andaikan berhala yang mereka sembah tidak melindungi dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menolak madarat dan mendatangkan manfaat bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim akhirnya dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud yang diperintahkan pada anak buahnya. Namun kuasanya Allah, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dikatakan kepada api, wahai api, jadikanlah engkau dingin sehingga tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim. Ujian yang ketiga adalah yang paling dahsyat. Selama 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim munajat dan berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Allah pun mengabulkan doa dan permintaannya. Namun setelah anak yang ditunggu selama 86 tahun terlahir dan mulai tumbuh besar, Nabi Ibrahim sedang berada pada puncak kecintaan kepada anaknya. Karena anak yang ditunggu selama 60 tahun kini telah tumbuh remaja dan bisa membersamai. Ternyata ujian datang yang menuntutnya untuk menyembelih anak tercinta. Sebuah ujian yang maha dahsyat, bahkan ujian paling mengerikan dalam sejarah perjalanan manusia. Begitulah ujian seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, para jamaah, berapapun kecintaan kita, sekuat apapun kecintaan kita terhadap keluarga, terhadap harta dan jabatan lainnya, jika datang perintah Allah, maka kita harus dengan tulus menjalankannya sebagai pembuktian bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa demi peristiwa yang kita peringati hari ini adalah: pertama, Allah hanya ingin menguji kecintaan kita kepadanya. Siapkah kita mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai demi membuktikan pengakuan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketahuilah, wahai kalian para ayah, hari ini Allah tidak meminta kita menyembelih anak kesayangan kita. Allah hanya memerintahkan, jika kalian hari ini memiliki keluasan rezeki, berkorbanlah. Ambil sebagian hartamu untuk berkorban demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhah falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki namun dirinya tidak mau mengeluarkan untuk berkorban, maka silahkan pilih, mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, jika kalian oleh Allah dititipi seorang anak, ketahuilah bahwa anak adalah rahmat sekaligus amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka didiklah mereka dengan baik, kenalkan mereka dengan Tuhan, masukkan mereka untuk menimba ilmu agama agar dalam dirinya mampu membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan khutbah pagi hari ini, yang pertama, umat Islam adalah umat yang disatukan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka persatuan ini jangan pernah dirusak oleh kepentingan apapun dari berbagai persoalan dunia yang semuanya
hanya tipu daya. Yang kedua, seberat apapun cobaan apa yang kita rasakan, jika perintah Allah sudah datang, maka jalankan dengan ketulusan hati, karena bersama beratnya perintah dan ujian pasti terkandung di dalamnya hikmah dan keberkahan yang besar. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, hidayah serta istiqomah dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin وجعل الضياء على قلوب الكافرين والمنافقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارزق لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله